Kisah seorang wanita yang bernama Akila. Dirinya menjalani hubungan dengan seorang pria bernama Arfan. Tujuh hubungan mereka hingga akhirnya Akila memutuskan untuk pergi keluar rumah dan menikah dengan Arfan. Beberapa bulan kemudian Akila mengandung anak pertamanya. Namun saat itu Arfan mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Kepergian Arfan tentunya membuat Akila merasakan kesedihan yang mendalam, dan dia menjalani kehidupan sendirian. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, kandungannya semakin besar, dan memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Dan dari situlah konflik terjadi. Akila melahirkan, ibunya memisahkan dia dari anaknya, dengan alasan anaknya sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Air Mata di Ujung Sajadah. Film dimulai ketika Akila sedang bersama kekasihnya yang bernama Arfan. Mereka menjalani hubungan ketika mereka berkuliah di salah satu universitas Indonesia. Arfan sosok pria yang baik dan sederhana. Dia selalu membuat Akila bahagia. Oleh karena itulah Akila sangat mencintainya. Akan tetapi percintaan mereka tidak direstui oleh ibunya Akila. Hal itu terlihat ketika Akila diantar pulang oleh Arman. Dan di saat itulah ibunya Akila yang bernama Halimah memperhatikan mereka dari dalam rumah. Kemudian ketika Akila masuk ke dalam rumah, disinilah terjadi perdebatan antara Akila dan ibunya, yang dimana ibunya melarang hubungan dengan Arman, yang Halimah sudah mencari tahu semua tentang Arman. Dan ternyata Arman diketahui seorang anak yatim piatu dan bukan dari keluarga kaya raya. Nah, disinilah Halimah memandang rendah Arfan. Baginya Arfan tidak memiliki masa depan yang cerah, karena dia bercita-cita hanya ingin menjadi seorang seniman. Kemudian Halimah memberitahu kalau Akila tidak akan bisa bahagia bersama Arfan, yang dimana Halimah menganggap kalau seorang seniman itu tidak akan bisa membuat Akila bahagia. Mendengar hal itu justru membuat Akila tidak terima dengan perkataan ibunya, karena baginya Arfan adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan baik baginya. Tapi apapun pembelaan Akila terhadap Arfan, tetap saja Halimah melarangnya menjalin hubungan dengan Arfan. Bahkan Halimah mengatakan bahwa dia yang akan mengatur hidupnya dan akan mencarikan jodoh yang terbaik untuknya. Apa yang disampaikan Halimah itu sebenarnya bentuk kekhawatirannya terhadap anaknya yang tidak ingin kesusahan setelah menikah. Dikarenakan dia dulu pernah mengalami hidup susah karena ayahnya Akila mengalami kebangkrutan dan sakit keras lalu meninggal dunia. Setelah kepergian ayah Akila, kemudian Halimah berjuang keras untuk menghidupkan kembali perusahaan miliknya. Oleh karena itulah Halimah tidak ingin melihat anaknya hidup kesusahan jika menikah dengan orang yang tidak bisa membuatnya bahagia. Dari penjelasan ibunya, ternyata tidak membuat Akila untuk merubah pendiriannya untuk tetap mencintai Arfan. Hal ini membuat Halimah marah dan menampar Akila. Dari keributan itu akhirnya membuat Akila pergi keluar rumah bersama Arfan. Tapi sebelum itu dia meminta Arfan untuk segera menikahinya. Arfan dan beberapa hari kemudian mereka melangsungkan pernikahan yang sederhana tanpa dihadiri ibunya Akila. Walaupun sebelumnya Akila sudah memberi kabar, tapi ibunya mengabaikan dirinya. Setelah menikah, mereka memilih untuk tinggal di apartemen yang kecil karena mereka belum memiliki cukup uang untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman.
Kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Arfan memutuskan untuk cuti kuliah dan memilih bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Namun, di tengah-tengah kesibukannya bekerja, Arfan tetap melanjutkan hobinya melukis dengan ditemani Akila yang saat ini menjadi istrinya. Sedangkan Akila, dia tetap melanjutkan kuliahnya dan berharap kalau selesai lulus nanti bisa membantu Arfan mencari pekerjaan. Di kehidupan mereka saat ini terlihat sangat bahagia, walaupun mereka hidup sangat sederhana. Dan Akila tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ibunya. Hingga di suatu waktu, Akila merasakan tanda-tanda kehamilan, dan justru itu kebahagiaannya semakin bertambah dengan kehadiran seorang anak di perutnya. Akan tetapi ketika dia ingin memberikan kabar kebahagiaan kepada Arman, justru dia merasakan hal yang menyedihkan. Karena di saat Arfan pulang bekerja, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Ketika kepergian suaminya, Akila hanya bisa menangisinya. Tidak ada lagi canda tawa seperti saat mereka bersama. Sekarang semuanya tinggal kenangan dan dia mencoba hidup sendirian di saat kondisi sedang hamil. Hingga semakin berjalannya waktu, kehamilannya semakin besar dan dia mau melahirkan. Akhirnya Akila memutuskan pulang ke rumah ibunya karena di kondisi saat ini dia membutuhkan bantuan ibunya. Sesampainya di rumah, Akila terlihat sangat kesakitan, menandakan dia mau melahirkan. Tanpa pikir panjang, Halimah langsung membawa Akila ke rumah sakit. Keputusan Akila pulang ke rumah ibunya ternyata hal itu merupakan kesalahan besar baginya. Karena di saat Akila melahirkan, Halimah langsung memisahkan Akila dengan anaknya. Dengan cara dia bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memasukkan kematian cucunya. Setelah itu, Halimah berencana memberikan cucunya kepada karyawan kesayangannya yang bernama Arif. Dan dia langsung menghubungi Arif agar menemuinya di rumah sakit. Halimah sangat mempercayakannya kepada Arif karena ayahnya Arif sudah bekerja lama dengan Halimah. Beberapa saat kemudian Arif datang dengan istrinya yang bernama Yuma. Nah, di momen ini Halimah menyerahkan cucunya dan meminta Arif untuk mengasuh dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Namun di sini Arif memastikan kembali kepada Halimah kalau anak itu benar-benar diberikan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Halimah mengatakan bahwa dia benar-benar memberikan cucunya dengan alasan bahwa Akila belum siap menjadi seorang ibu. Setelah itu, Halimah juga mengatakan bahwa dia siap membantu membiayai semua kebutuhan cucunya. Tapi dengan syarat Arif harus pergi meninggalkan Jakarta dan menyuruhnya tidak kembali lagi ke kota ini. Setelah semua menyepakati dan Arif pergi dari sana membawa anaknya Akila. Dan Halimah dia kembali ke ruangan tempat anaknya dirawat. Ketika Halimah di ruangan, di saat itu Akila menanyakan keberadaan anaknya kepada ibunya. Kemudian secara perlahan Halimah menjelaskan bahwa anaknya sudah meninggal karena terlilit tali pusar. Mendengar hal itu, tentunya tangis Akila sangat pecah saat itu dan tidak percaya bahwa anaknya sudah meninggal. Mendengar hal itu, tentu saja tangisnya Akila sangat pecah saat itu. Dia tidak percaya kalau anaknya sudah meninggal. Belum lepas kesedihannya ketika ditinggal suaminya meninggal dan sekarang dia harus merasakan kesedihan yang mendalam karena ditinggal anaknya. Nah, di saat Akila merasakan kesedihan, di sini Halimah tidak mencoba untuk menenangkannya, melainkan dia justru menyalahkan Akila dan menganggap semua itu adalah karma yang harus ditanggung dirinya karena dia sudah memaksakan diri untuk menikah dengan Arman. Halimah juga menyampaikan bahwa Akila harus melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Apa yang terjadi saat ini tentunya tidak mudah bagi Akila untuk melewatinya sendirian. Dan akhirnya dia berdamai dengan keadaan dan menuruti semua kemauan ibunya untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Beberapa minggu kemudian terlihat
Akila pergi ke luar negeri, tapi sebelum itu dia menemui makam anaknya. Yang sebenarnya makam itu adalah makam palsu yang dibuat oleh Halimah. Setelah mengunjungi makam anaknya, lalu Akila pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Di sisi lain, kita melihat Arif dan Yumna pergi ke Solo, ke kampung halamannya, dengan membawa anaknya. Kedatangan Arif disambut bahagia oleh ibunya, dan ketika itu ibunya sangat bahagia melihat cucu pertamanya. Nah, di sini Arif dan Yumna terlihat gugup dan mereka tidak mengatakan sebenarnya bahwa anak itu bukan anak kandung mereka. Namun suatu saat nanti Arif akan memberitahukan ke ibunya. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah. Dari sinilah Arif dan Yumna memulai kehidupan yang baru bersama Baskara. Dan mereka tinggal di rumah ibunya Arif. Waktu berlalu, tidak terasa sudah setahun Akila berada di luar negeri. Dan di hari itu dia merayakan hari kelahiran dan hari kematian anaknya. Hal ini dia lakukan setiap tahunnya untuk mengenang dan mendoakan anak dan suaminya yang sudah meninggal. Di sisi lain terlihat Baskara yang tumbuh dan cerdas menjadi anak yang pintar. Selama ini Arif dan Yumna mengasuh Baskara dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dan selama itu juga Halimah selalu mencukupi kebutuhan Baskara. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, Arif memutuskan komunikasi dengan Halimah dan dia menutup rekening banknya agar Halimah tidak lagi mengirimkan uang kepada Baskara. Karena Arif merasa khawatir kalau suatu saat nanti Halimah akan mengambil Baskara. Akan tetapi beberapa tahun kemudian kekhawatiran mereka benar-benar terjadi. Ketika Baskara berumur 7 tahun, di saat itu juga Halimah dilarikan ke rumah sakit karena dia terserang kanker stadium akhir. Kemudian Halimah menghubungi Akila dan memintanya untuk pulang ke Indonesia karena Halimah ingin menyampaikan sesuatu sebelum dirinya meninggal. Setelah mengetahui kondisi ibunya, lalu Akila memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Beberapa hari kemudian Akila tiba di Indonesia dan dia langsung menemui ibunya yang sedang di rumah sakit. Di momen ini Halimah meminta maaf kepada Akila dan dia menyesal mengakui kesalahannya karena telah memisahkan Akila dengan anaknya. Di sini Halimah menceritakan semuanya, mulai dari bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memalsukan kematian anaknya dan membuat makam palsu agar Akila mempercayai bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Namun sebenarnya dia memberikan anaknya Akila ke salah satu karyawannya yang bernama Arif, sekarang tinggal di Solo. Namun sudah 3 tahun ini Arif memutuskan kontak dengan Halimah dan menonaktifkan rekeningnya agar Halimah tidak bisa membiayai lagi kebutuhan cucunya. Dan dia juga sudah kesulitan untuk menghubungi Arif. Mendengar hal itu tentu saja membuat Akila menjadi marah kepada ibunya karena dia sudah tega memisahkan Akila dengan anaknya. Dan di sini Halimah meminta maaf berkali-kali kepada Akila karena dia tidak mau meninggal tanpa maaf dari Akila. Seketika mendengar penjelasan dari ibunya, lalu Akila menangis dan tidak percaya kalau anaknya masih hidup. Marah, kecewa bercampur jadi satu ketika mengetahui ibunya dengan sengaja memisahkan Akila dengan anaknya. Dan akhirnya Akila memberi maaf kepada ibunya, lalu Halimah memberikan identitas Arif agar Akila bisa menemuinya. Setelah Halimah mendapatkan maaf dari Akila, beberapa jam kemudian Halimah meninggal dunia. Kabar kematian Halimah dan kepulangan Akila ke Indonesia diketahui oleh Arif. Dan kabar tersebut disampaikan Arif kepada istrinya dan seketika Yumna menjadi panik. Arif memberitahu kalau Akila pulang ke Indonesia. Terlihat di sana Yumna merasa takut kalau suatu saat nanti Akila mengambil Baskara, anak yang telah dia rawat dengan baik. Ketakutan Yumna akan hal itu ternyata benar-benar terjadi, yang dimana Akila tiba-tiba datang ke Solo dan dia menemui Arif di kantornya dan berhasil menemukannya. Walaupun Arif berusaha menghindar darinya, hingga akhirnya dia menemui Akila dan terjadilah percakapan di antara mereka.
yang dimana Akila meminta kepada Arif agar dia bisa dipertemukan dengan anaknya. Namun di sini Arif menolak permintaan Akila dan dia pergi meninggalkan Akila. Akila yang sangat ingin bertemu dengan anaknya dan dia terpaksa mengikuti Arif pulang sampai ke rumahnya. Nah, di sini dia berencana menemui anaknya di keesokan harinya. Di sisi lain terlihat di sana Arif menceritakan kepada Yumna karena tadi bertemu Akila di kantor, yang dimana Akila meminta untuk dipertemukan dengan anaknya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Yumna menjadi cemas, panik, dan ketakutan karena dia tidak ingin Baskara diambil oleh Akila. Dan Yumna juga takut kalau ibunya Arif mengetahui kalau selama ini mereka berbohong tentang Baskara. Sejenak mereka terdiam dan melihat istrinya nangis. Arif berusaha untuk menenangkannya dan lalu mereka menemui ibunya untuk menyampaikan yang sebenarnya tentang Baskara. Beberapa saat kemudian Arif dan Yumna menemui ibunya, lalu mereka meminta maaf karena selama ini sudah berbohong kalau Baskara sebenarnya bukan anak kandung mereka. Nah, di momen ini terlihat ibunya Arif sangat kecewa setelah mendengar pengakuan dari Arif dan Yumna. Baskara ternyata bukan anak kandung mereka. Kemudian Arif memberitahu kalau Baskara cucunya Halimah, yang dimana Halimah adalah mantan bosnya dimana tempat Arif dan ayahnya bekerja. Dan sekarang Halimah sudah meninggal, lalu anaknya yang bernama Akila ingin mengambil Baskara. Kecewa, marah, sedih yang dirasakan ibunya Arif bahwa Baskara ternyata bukan cucu kandungnya. Namun di sini dia terlihat tidak tega karena melihat Yumna bersedih takut kehilangan anaknya. Lalu ibunya Arif memutuskan untuk melindungi Baskara agar tidak diambil oleh Akila. Di keesokan hari ketika Arif akan mengantar Baskara pergi ke sekolah, di pagi itu mereka dikagetkan dengan kedatangan Akila. Ketika Arif pergi mengantarkan Baskara, di momen inilah terjadi percakapan antara Yumna, Akila, dan mertuanya. Nah, di sini terlihat bahwa kedatangan Akila disambut dengan sikap yang kasar oleh Yumna dan mertuanya. Padahal di saat itu Akila hanya meminta izin agar dapat bertemu dengan anaknya. Tapi Akila dianggap tidak pantas menjadi orang tua Baskara karena Baskara sudah diasuh dan dirawat di keluarga ini. Meskipun Akila memohon untuk bisa bertemu dengan anaknya, namun sepertinya mereka tidak mengizinkan. Kemudian sambil menangis dia pergi dari sana. Usaha Akila untuk bertemu anaknya terus dia lakukan hingga dia menemui Arif, berharap agar Arif memberi izin bertemu dengan anaknya. Awalnya Arif merasa terganggu dengan hal ini, namun dia melihat Akila tidak tega karena terus memohon untuk bertemu anak kandungnya. Karena setelah Baskara dilahirkan, dia belum sama sekali bertemu dengan anaknya karena Akila sudah dibohongi ibunya sendiri kalau anaknya sudah meninggal. Keputusan Arif mengizinkan Akila untuk bertemu Baskara. Lalu secara perlahan dia memberi pengertian kepada Yumna agar Akila bisa menemui anaknya. Karena sekarang Akila sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di kehidupannya. Berat Yumna dengan hal ini, namun sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu, akhirnya Yumna mengizinkan Akila untuk bertemu dengan anaknya. Di keesokan hari Akila datang ke rumah Arif dan terlihat Akila sangat bahagia karena dapat bertemu dengan anaknya. Setelah beberapa tahun dia dibohongi oleh ibunya kalau anaknya sudah meninggal. Nah, meskipun Akila bisa bertemu dengan Baskara, namun dia menunjukkan sikap di depan Yumna kalau dia bukan ibu kandungnya. Justru Akila meminta Baskara untuk memanggilnya ibu dan beranggapan seperti ibu guru di sekolah. Lalu di kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Akila untuk bisa lebih dekat dengan anaknya dengan mengajak jalan-jalan bersama sambil mengajarkan Baskara bernyanyi. Beberapa saat kemudian setelah mereka mengajak Baskara jalan-jalan lalu mereka pulang ke rumah.
Dan sesampainya di rumah, terlihat ibunya Arif masih tidak nyaman dengan kedatangan Akila dan masih menganggap Akila seperti orang asing yang akan menculik cucunya. Ibunya Arif masih berpikiran seperti itu karena dia belum mengetahui cerita sebenarnya tentang kehidupan Akila, yang dimana Akila sudah dipisahkan dengan anaknya ketika Baskara dilahirkan. Kemudian ibunya Arif meminta Akila untuk pulang beralasan Baskara akan istirahat. Di keesokan harinya Akila pergi untuk menemui Baskara, tapi kali ini dia pergi ke sekolah untuk menjemput Baskara. Ketika di sekolah, Akila bertemu dengan Yumna dan terjadilah percakapan di antara mereka, yang dimana Yumna berusaha melarang Akila untuk bisa bertemu dengan Baskara. Dari sikapnya tersebut membuat Akila seolah-olah seperti penjahat yang akan menculik anaknya. Padahal yang dilakukan ini adalah hal yang wajar bagi seorang ibu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Memang Yumna merasakan sangat takut jika nanti Akila akan membawa pergi Baskara. Tapi di sini dia sadar bahwa sikapnya salah yang mencoba memisahkan Akila dengan anak kandungnya. Kemudian dari sini juga akhirnya Yumna membebaskan Akila untuk bertemu dengan Baskara kapanpun. Dia mencoba tegar dan ikhlas akan yang terjadi nanti karena Yumna merasa bersalah. Lalu dari pertemuan itu akhirnya Akila bisa setiap hari bertemu dengan Baskara. Dengan perasaan senang, dia selalu mengajak Baskara jalan-jalan setiap pulang dari sekolah. Di suatu waktu, Akila datang ke rumah untuk menemui Baskara. Namun, di saat itu, Baskara sudah pergi ke sekolah. Di momen ini, dia bertemu dengan ibunya Arif dan terjadilah percakapan di antara mereka. Yang terlihat di mana ibunya Arif masih bersikap tidak ramah ke Akila dan masih menganggap Akila orang asing yang akan merenggut kebahagiaan keluarga ini dengan mengambil Baskara. Namun di sini Akila menjelaskan bahwa dirinya adalah wanita biasa yang merindukan anak kandungnya sendiri. Akila menceritakan kehidupannya yang selama ini telah dibohongi ibu kandungnya sendiri dengan kematian anaknya, yang ternyata anaknya masih hidup. Mengetahui hal itu, dia harus menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya sebagai penjahat yang akan merebut Baskara. Padahal baru saja dia merasakan kebahagiaan setelah mengetahui anaknya masih hidup. Setelah mendengar penjelasan dari Akila, ibunya Arif pun merasakan apa yang dirasakan Akila, karena dia juga merasa dibohongi selama bertahun-tahun oleh Arif dan Yumna kalau sebenarnya Baskara bukanlah cucu kandungnya. Selepas dari itu, ibunya Arif sangat menyayangi Baskara, namun dia menyadari bahwa kondisinya Akila saat ini. Setelah selesai bertemu dengan ibunya Arif, Akila pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Baskara jatuh sakit dan Arif meminta Akila untuk menjenguk karena Baskara terus memanggil-manggil Akila. Sesampainya di rumah Arif, terlihat Baskara senang dengan kehadiran Akila. Akan tetapi ketika akan makan siang bersama, di sini Yumna cemburu dengan kedekatan Akila dan Baskara, sehingga membuat Yumna menjadi marah ketika Akila menyuruhnya untuk mengambilkan susu untuk Baskara, sehingga membuat Baskara menjadi takut ke Yumna. Untungnya Arif bisa menenangkan anaknya, dan untuk meredakan suasana akhirnya Akila pergi dari sana. Kemarahan Yumna sebenarnya itu adalah bentuk rasa takutnya akan kehilangan Baskara. Untungnya Arif bisa menjelaskan ke Yumna dan menyampaikan bahwa semua itu hanyalah titipan dari Tuhan, dan dia harus mengikhlaskan jika Baskara diambil Akila. Dari apa yang disampaikan Arif membuat Yumna menjadi tegar dan ikhlas akan yang terjadi nanti, dan dia mulai berdamai dengan hatinya. Kemudian di keesokan harinya, Yumna menjemput Akila di hotel dan mengajaknya untuk melihat Baskara tampil di sekolah. Setelah pulang dari sekolah, mereka memutuskan untuk pergi bersama, dan Akila terlihat tenang ketika menceritakan tentang Baskara kepada Yumna. Dan di sini juga Yumna menceritakan kalau sebenarnya dia tidak bisa mempunyai anak.
Ketika dia diberikan Bhaskara, dia sangat menyayanginya walaupun Bhaskara bukan anak kandungnya. Ketika itu Yumna menyampaikan kalau dia sudah ikhlas jika Akila membawa pergi Bhaskara. Di sisi lain terlihat Arif mengobrol dengan Bhaskara. Di saat itu ternyata Arif sudah membujuk Bhaskara untuk pergi ke Jakarta ke tempat Akila. Bhaskara pun terlihat senang karena dia diizinkan untuk pergi ke Jakarta. Namun di balik itu semua sebenarnya Yumna dan Arif sangat berat melepas Bhaskara. Tapi demi kebaikan bersama akhirnya Arif dan Yumna mengikhlaskan Bhaskara diambil oleh Akila. Beberapa saat kemudian mereka pulang ke rumah dan Bhaskara bersiap untuk pergi ke Jakarta bersama Akila. Berat rasanya melihat Yumna dan dia menangis melepas kepergian Bhaskara. Tangisnya pun pecah saat itu, saat melihat Bhaskara pergi bersama Akila. 7 tahun lamanya dia merawat Bhaskara, namun sekarang dia harus mengikhlaskan Bhaskara pergi dengan ibu kandungnya. Kepergian Bhaskara tentu saja membuat semuanya menjadi sedih. Akan tetapi suasananya berubah ketika saat itu Bhaskara tiba-tiba pulang ke rumah. Kepulangan Bhaskara dikarenakan karena dia terus menangis di perjalanan menuju bandara. Nah, di sini Akila tersadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan besar baginya. Karena secara tidak langsung dia sudah menghilangkan kebahagiaan Bhaskara dengan memisahkan Bhaskara dengan Arif dan Yumna. Ya, walaupun Akila merasa bahwa dia adalah ibu kandungnya, tetapi peran Arif dan Yumna sangat berarti di kehidupan Bhaskara. Karena selama ini Bhaskara merasakan kasih sayang dari Arif dan Yumna. Oleh karena itulah Akila mengalah demi kebahagiaan anaknya. Keputusan Akila mengembalikan Bhaskara membuat keluarga Arif menjadi terharu. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Akila. Dan mereka berjanji akan merawat dan mendidik Bhaskara agar menjadi anak yang hebat dan berbakti kepada orang tua. Hingga semakin berjalannya waktu, Arif dan Yumna mulai memberitahu Bhaskara tentang ibu kandungnya. Dan 12 tahun kemudian Bhaskara tumbuh menjadi remaja. Dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk menemui ibu kandungnya. Dan setelah itu film pun selesai. Film Air Mata di Ujung Sajadah adalah film yang bergenre drama yang disutradarai oleh Kei Mangung Sound dan ceritanya Roni Irawan. Secara garis besar film ini menceritakan perjuangan seorang ibu agar bisa bertemu dengan anaknya. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah mau alur cerita film apa lagi. Terima kasih.